Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah yang Maha Agung untuk saudara kita yang telah bermurah hati bersolawat kepada channel dakwah ini sehingga channel dakwah ini dapat eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya di mancanegara maupun di dalam negeri. Ya, semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah Allah akan membalaskannya dengan balasan yang lebih baik lagi. Begitu juga untuk seluruh pewer terkasihku dimanapun kalian berada di mancanegara, di dalam negeri, semoga selalu always dan always selalu untuk anti skip dan anti download. Dan bagi yang berkenan silakan di-share link-link kajian dari channel dakwah ini. Ya, semoga itu juga menjadi catatan langit bahwa kau telah mengambil bagian dalam syiar dakwah Islam. Dan atas doa-doa baiknya aku ucapkan terima kasih. Semoga doa baikmu untukku juga tercurahkan untukmu. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kajian kita di Mampir Ngombe kali ini adalah apa ya? Antara masjid dan terminal. Ya, antara masjid dan terminal. Tapi sebelum ke situ ya, terima dulu salam dari aku, salam Islam rasional. Dan selanjutnya akan aku bacakan secara sekilas komen dari kalian yang masuk di kemarin ya, di Mampir Ngombe yang kemarin itu ya. Dalam tajuk kemarin kita mengambil tajuk melanjutkan kebaikan orang-orang yang tercinta. Jadi kita harus melanjutkan ya kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang tercinta. Meskipun orang-orang yang kita cintai itu boleh saja telah mangkat mendahului kita, tapi kebaikannya harus kita lanjutkan. Oke, dari tajuk itulah aku akan membacakan komen-komen kalian yang masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Penghobi Borneo, oke, Kalimantan, terima kasih. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Isdianto PPTK, Kang Mas dari Sidamanik. Alhamdulillah ya, semoga kebaikan doanya untukku juga tercurahkan untukmu bersama keluarga di Sidamanik ya. Sehat selalu dan murah rezeki. Amin amin ya rabbal alamin. Soleha kita Gispati, oke, alhamdulillah Palu Nyimak Tuan Guru, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah ya, diberi kesehatan yang prima dan diberikan rezeki yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Ari Prastio, Kang Mas kita dari Batam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Batam hadir guru, sehat selalu bersama keluarga. Salam Isra, Jos. Oke, salam Isra juga untukmu. Kemudian dari Mas Cainko ya, memang untuk melanjutkan sesuatu yang baik tidak mudah, tapi dengan niat dan tekad yang bulat lalu mengucapkan bismillah, ayo lanjutkan. Oke, terima kasih untuk Kang Mas Cainko ya. Dan salam untuk keluarga di Borneo juga ini. Gelogok Jaran, alhamdulillah Kediri hadir derek ngaos Gus. Oke, monggo silakan salam untuk keluarga yang ada di Kediri. Berikutnya soleh kita Aisyah dari Surabaya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turut hadir menyimak, monggo silahkan. Salam untuk keluarga di Surabaya. Mas Rizal Wahyu ya, ini jagoan kita ini ya, meskipun senior junior banget dari segi usia, tapi sangat rajin mengikuti kajian-kajian di sini. Rembang selalu hadir Gus. Oke, terima kasih, salam untuk keluarga yang di Rembang. Ini junior kita ini ya, semangat untuk ilmunya tinggi banget. Oke, matur nuwun nggih Mas Rizal Wahyu. Kemudian Kang Mas Halim Rais dari Ambon Manise. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Isra Ambon hadir dan izin menyimak Tuan Guru. Oke, monggo silahkan. Terima kasih, salam untuk keluarga di Ambon. Begitu juga Kang Nur Kolis dari Brebes hadir nyimak, salam Islam rasional Guru. Oke, salam Islam rasional juga untukmu. Salam untuk keluarga yang ada di Brebes. Kang Akomar Udin. Sorry, ini puasa jadi nggak ada no coffee morning. Assalamualaikum, waalaikumsalam Gus. Bandung hadir. Saya mohon dibahas mengenai sihir yang ada di surat 2102. Hatur nuhun, salam Isra. Oke, hatur nuhun sadayana Kang Akomar, sabar ya. Nanti kalau aku lupa tolong diingatkan.
Insya Allah nanti kita akan bahas mana lebih dulu. Sepertinya aku akan bahas dulu hutangku yang belum aku bayar tentang bulan terbelah ya. Nanti setelah itu baru tentang sihir di surat Al-Baqarah 102 ya. Nanti kalau lupa aku diingatkan. Oke, terima kasih ya untuk Kang Akomar. Jadi kita masukkan dulu ke antrian ya. Sedangkan bulan terbelah itu sudah lama. Ya kemarin aku baru bayar tentang bumi datar ya. Kemudian nanti insya Allah bulan terbelah. Oke, terima kasih Kang Komar ya. Nanti kalau aku lupa diingatkan kembali. Di mana ada Jember dengan hati yang memerah. Terima kasih. Agung Juanda, Tuban hadir Gus. Oke, terima kasih. Salam untuk keluarga Mas Agung yang ada di Tuban. Oke. Wahyu 72 Brebes. Oke, Kang Wahyu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam Isra untukmu dan salam untuk keluarga di Brebes. Kang Sahrin Gifari menyimak setelah 2 jam tayang. Oke. Tetap selalu menyimak meskipun telat. Tidak apa-apa untuk Kang Sahran Gifari, salam untuk keluarga semuanya. Soleha kita dari Jakarta, nyimak Tuan Guru. Oke, monggo. Mbak Fenty Wijaya, salam untuk keluarga di Jakarta. Kemudian Kang Mas Harmes Edison, jempol. Oke, thank you. Terima kasih untukmu. Kemudian Kang Mas Irfan Al Akbar yang masih bertugas di Kerinci Jambi. Ya, terima kasih. Semoga tugasnya segera selesai dengan baik dan bermanfaat bagi kehidupan manusia. Amin amin ya robbal alamin. Kemudian yang punya Yogyakarta Kang Edi Margono, matur numbah nuwun Kang. Kemudian lanjut, nah ini jagoan kita dari Kerangalam, Arema nyimak Gurem and Rukem. Terima kasih. Salam untuk keluarga yang di Ngalam ya, sekitar 25 kilometer lah dari sini. Nah ini soleha kita ternyata selalu mengikuti kajian-kajian kita, cuma tidak bisa komen karena kesibukan dan segala sesuatunya. Soleha kita Mbak Rini dari Demak, matur numbah nuwun untuk Mbak Rini gitu dong ya, kasih kabar ya supaya kita juga tenang. Oh ternyata sibuk gitu. Semoga tidak sakit, dan ternyata tidak sakit, alhamdulillah ya, karena sibuk. Oke, matur nuwun, salam untuk keluarga di Demak, semoga kesibukannya menjadi kesibukan yang bermanfaat. Berikutnya Iqbal Medan, Kang Mas Iqbal ini ngopi, selamat pagi, bagaimana kabar kaum bumi datar? Apa udah puas atau masih belum? Lah iya, orang Al-Quran nggak pernah bilang bumi datar kok. Kalau mau bilang bumi datar ya silakan saja, tapi jangan disandarkan ke Al-Quran. Al-Quran justru dari penjelasan-penjelasan yang ada bisa kita tarik kesimpulan bahwa bumi itu adalah bulat ya. Meskipun tidak ada memang secara tekstual Al-Quran mengatakan bumi itu datar atau bulat, tidak ada. Tapi kita menarik dari informasi sejumlah ayat itu merujuk kepada bumi itu bulat gitu ya. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita merujuk ke kajian kita antara terminal dan masjid. Ini sebetulnya sebuah keresahan dari seorang tokoh yang multi talent, seorang dosen, seorang sastrawan, seorang budayawan, seorang pemikir ya, dari Yogyakarta yang wafat, meninggal atau mangkat di usia yang ke-61 di tahun 2005. Beliaunya adalah almarhum Bapak Kunto Wijoyo. Jadi dari namanya saja jelas Jawa, Kunto Wijoyo, Subandite Sukoco. Oh, itu identik dengan Jawa ya. Kalau nggak salah terakhir beliau menjadi dosen ya di salah satu universitas terkenal di Yogyakarta sana. Pemikiran-pemikiran beliau itu sangat-sangat menginspirasi dan sangat-sangat menarik ya. Dan keresahan ini sudah beliau pikirkan ya, karena itu dituangkan dalam bukunya ya. Dalam bukunya tahun 1985. Ya, beliau wafatnya tahun 2005 ya. Jadi ekor 5 semuanya ya. Semoga Allah selalu merahmati tidur panjangnya. Oke. Keresahan ini keresahan kita semua sebetulnya. Beliau mengangkatnya di tahun 1985 ya. Berarti aku masih keren di usia itu ya, tahun 85.
Oke, jadi begini. Keresahan-keresahan beliau sampai sekarang juga masih menjadi keresahan, belum menjadi kenyamanan. Begitu juga ketika aku dakwah, boleh jadi juga sama nanti. Keresahanku itu sampai aku nanti mati juga belum bisa berubah menjadi kenyamanan. Tapi itu tetap menjadi keresahan. Maka tugas generasi berikutnya lah setelah aku untuk mewujudkan itu, paling tidak menggaungkan menjadi sebuah tujuan untuk bisa merubahnya menjadi kenyamanan. Begitu juga tentang keresahan almarhum Bapak Kunto Wijoyo ini. Sampai sekarang belum menjadi kenyamanan, masih menjadi keresahan. Maka menjadi sesuatu yang masih urgen untuk kita diskusikan bersama. Semoga apa-apa yang diresahkan itu bisa menjadi kenyamanan. Oke, pertama ya aku cerita dulu tentang jamaah. Ya, jamaah itu syaratnya dua, bukan hanya banyak. Ya, syaratnya dua. Ada imam, ada makmum. Itu yang diajarkan oleh guru Al-Quranku, Gus Hendi, yang semoga Allah selalu merahmatinya, dan alhamdulillah sekarang kesehatannya, recovery-nya meskipun lambat tapi pasti ya recovery ya, semakin sehat. Aku diajarkan oleh beliau begini. Meskipun kita berkumpul katakanlah 100 orang, tapi semua sholat sendiri-sendiri, itu bukan jamaah. Ya. Jadi tolong diperhatikan. Kita dalam satu ruangan 100 orang. Sorry, batuknya belum sembuh-sembuh. Tapi sendiri-sendiri sholatnya, itu bukan jamaah. Meskipun kuantitas mengatakan 100 dan itu bukan jumlah yang sedikit loh. Namun demikian, meskipun kita 2 orang, tapi satu menjadi imam, satu menjadi makmum, sholat bareng. 2 orang cuman, itu jamaah. Jadi sekarang lewat kajian di Mampir Ngombe pagi ini, kita sudah paham bahwa sesuatu kumpulan bisa dikatakan jamaah apabila ada imam, ada makmum. Nah ini otaknya dibuka. Biar ngerti. Ya. Sholat sekarang. Lihat itu kalau sholat. Banyak, aku sering tanya, kenapa kamu setelah sholat, imam itu ya, setelah sholat, terus dia berbalik begini. Ya. Terus berdoa gitu. Aku tanya, kenapa kamu berbalik? Itu jarang yang ngerti loh. Itu namanya dia meniru, bukan mencontoh. Kalau meniru itu dia copy paste, dia melakukan apa yang dia lihat, tapi dia tidak tahu atas karena apa itu dilakukan. Aku sering iseng-iseng tanya imam-imam itu di masjid-masjid, di langgar-langgar, di musola, kenapa kamu berpaling begini? Kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus berpaling dia. Tapi aku tanya, kenapa kamu berpaling? Itu enggak tahu dia. Karena dia tingkatannya masih level meniru, bukan mencontoh. Kalau meniru, dia tidak tahu, hanya melakukan saja apa yang dia lihat. Tapi kalau mencontoh, dia tahu apa dan karena apa, mengapa sehingga begitu. Itu bedanya antara mencontoh dan meniru. Dan semoga sekalian semuanya setelah ngaji di sini levelnya meningkat dari yang dulu meniru sekarang berubah menjadi mencontoh. Tentunya yang kita contoh dari siapa? Sosok yang kita sanjung sebagai sosok yang membawa kita supaya hidup dalam hukum Allah, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad. Lalu pertanyaannya, kenapa Kanjeng Nabi Muhammad setelah mengimami sholat selesai assalamualaikum langsung berbalik begini? Itu Kanjeng Nabi Muhammad memperhatikan dari tiap-tiap wajah yang beliau imami saat itu. Si A, si B, si C, si D. Sampai semuanya, apabila ada yang tidak hadir mesti ditanyakan, ada apa, karena apa, mengapa, sedang di mana. Jadi bukan sekedar membalik badan terus
Bukan begitu. Artinya apa? Beliau mengkontrol tentang jamaahnya itu supaya tahu keadaannya seperti apa. Kalau nggak datang ada apa? Ada masalah apa yang sedang dihadapi? Itu sebetulnya. Jadi bukan hanya sekedar Nabi membalik badan. Tapi kan jarang imam-imam tahu seperti sekarang ini. Ya, Nabi berbalik badan, dia berbalik badan, tapi tidak tahu. Karena levelnya masih meniru, belum sampai strata mencontoh. Dan semoga kita setelah ngaji di sini kita berubah, expand dari meniru berubah menjadi mencontoh. Oke. Berikutnya, sholat itu sebetulnya ada dua dimensi. Dimensi ritual dan dimensi sosial. Ya. Jadi kalau kena dimensi ritualmu itu, pikirkan dimensi sosialnya kena enggak. Ya. Karena percuma saja secara ritual kamu sholat, tapi secara sosial kamu enggak sholat. Itu menjadi masalah. Ya. Jadi masalah. Oke. Karena ini menjadi pengalamanku langsung, maka aku menukil ayat ini. Ya. Surat Al-Baqarah, surat 273. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang kamu infakkan adalah untuk orang-orang fakir yang terhalang usahanya karena jihad dalam tanda kurung di jalan Allah, sehingga ia yang tidak dapat berusaha di bumi orang lain, yang tidak tahu, ya, sehingga dia yang tidak dapat berusaha di bumi. Terus dalam kurung orang lain maksudnya yang tidak tahu, menyangka bahwa mereka adalah orang-orang kaya. Jadi dikirain orang itu kaya, padahal dia menghabiskan waktunya untuk jihad. Jihad itu banyak macamnya ya, banyak nanti terminologinya juga beragam, itu nanti bisa didiskusikan ya. Tapi dia berusaha ya, berjuang di jalan Allah ya. Orang menyangka dia orang yang kaya. Karena apa? Karena dia menjaga diri untuk tidak meminta-minta. Engkau Muhammad maksudnya mengenal mereka dari ciri-cirinya, mereka tidak meminta secara paksa kepada orang lain. Apapun harta yang baik yang kamu infakkan, sungguh Allah Maha mengetahui. Apa sih substansi yang bisa kita ambil dari surat Al-Baqarah 273 ini? Artinya yuyu yang secara ekonomi, secara finansial dilebihkan, kamu harus ngerti dong. Ya, karena apa? Ada orang-orang itu yang kena menghabiskan waktunya untuk agama sehingga dia tidak punya waktu lagi untuk dunia. Sehingga kamu mengerti. Jangan kamu anggap dia itu orang berlebihan, orang kaya, karena dia tidak meminta. Padahal dia tidak meminta itu adalah untuk menjaga dirinya. Ya, dia menjaga dirinya dari meminta-minta. Kalau sudah begitu artinya trigger itu harus datang dari yang punya kelebihan. Tanpa diminta harus mengerti siapa saudara-saudaranya yang perlu dibantu. Kenapa saudara-saudara tidak mau meminta? Bisa jadi seperti yang dijelaskan, mereka menjaga diri. Subhanallah, bagaimana indahnya penjelasan dalam Al-Quran. Ya, ya. Dan aku yang pernah mengalami ini, yang nanti mungkin satu waktu bisa kita ceritakan. Di dalam masjid aku mengalaminya. Ya, oke. Kita lihat dulu stereotip tentang masjid. Stereotip ini sekarang juga masih begini-begini, Don. Ya. Stereotip yang melekat pada masjid hari-hari lalu dan hari-hari hingga kini, ya, dengarkan. Masjid hanya sekedar tempat mendirikan sholat berjamaah, tempat mengaji, atau kemudian dalam konteks kekinian bahkan menjadi tempat ngasuh, ya, istirahat sejenak dari pekerjaan sehari-hari. Sering kan kita lihat mereka ngasuh sejenak, ya, setelah sholat zuhur, ngasuh sejenak dari kepenatan kerja, ya, dari pekerjaan sehari-hari. Setelah itu kembali ke tempat kerja atau ke rumah masing-masing tanpa ada tegur sapa di antara orang-orang sebagai pengunjung bait Allah yang ada di dalamnya. Tidak ada tegur sapa. Ya datang, ya sholat, atau dia mengaji, ya, kemudian mungkin dia sejenak beristirahat, ya, dari kepenatan kerja sehariannya, sekedar melepaskan lelah. Setelah itu sudah
masing-masing, nafsi-nafsi sendiri-sendiri tanpa ada tegur sapa kehangatan di antara mereka, padahal sama-sama menjadi pengunjung di rumahnya Allah. Tidak ada. Semua kembali ke rumah masing-masing, ke tempat kerja masing-masing. Tidak ada saling bertegur sapa. Itu fenomena yang hingga kini masih terjadi. Ya. Oleh karena itu sangat urgen ya. Kalau dahulu ya tahun 1985 Bapak Kunto Wijoyo menuliskan dalam bukunya ya, dituliskan itu masjid saat ini, padahal bukan saat ini dulu, saat ini sampai kekinian pun itu 11-12 dengan terminal, kagak ada bedanya kata orang Betawi. Bagaimana masjid ya bagaimana terminal, kagak ada bedanya ya. Orang-orang yang hanya datang seperlunya saja, masuk, setelah itu ngeloyor pergi. Ya. Itu ditulis dalam bukunya Dinamika Sejarah Umat Islam khususnya Indonesia tahun 1985. Sudah ditulis oleh Bapak Kunto Wijoyo, dan keresahan itu sampai sekarang tetap menjadi keresahan, belum berubah menjadi kenyamanan. Maka aku merasa perlu untuk mengingatkan kembali apa yang telah menjadi keresahan almarhum Bapak Kunto Wijoyo. Semoga selalu damai dalam tidur panjangnya, dalam kasih sayang Gusti Allah Ingkang Maha Agung. Seperti itu keadaannya. Ya. Jadi perjuangan begitu. Kita tidak mikir kapan berhasilnya, pokoknya diperjuangkanlah. Karena itu sudah perintah. Sama Pak Kunto Wijoyo sampai beliau meninggal, wafat, mangkat, hingga kini keresahannya itu masih belum berubah menjadi kenyamanan. Begitu juga aku misalkan dakwah. Berapa seri sudah video kita sudah 1000 lebih. Apakah semua impian-impianku itu menjadi nyata? Enggak juga, bisa jadi nanti sama jaga. Ketika aku mati, semua yang kuharapkan itu belum jadi kenyataan. Setidaknya yang aku jual sekarang ya adalah bagaimana kita beriman itu secara rasional. Kalau imannya itu rasional, dibangun atas dasar pengetahuan, jangankan Supermi 1 truk, dikasih pabrik Supermi pun dia tetap memilih Islam. Karena imannya berdasarkan pengetahuan. Bukan ujuk-ujuk pokoknya iman dah, itu nggak laku begitu. Kan sudah jelas dikatakan dalam Al-Quran, jangan kamu ikuti sesuatu yang kamu tidak tahu. Bahkan kita diperintahkan, tanyalah kepada orang-orang yang tahu. Itu artinya apa? Basic Islam itu dibangun atas dasar pengetahuan. Nah, sekarang aku mengusung sebuah jargon, ikon Islam rasional. Apakah itu nanti berhasil? Ya aku tidak tahu, tapi harus diperjuangkan. Bisa jadi setelah aku mati pun itu belum berhasil, ya tugas kalian-kalian untuk memperjuangkan itu. Dan alhamdulillah meskipun dalam lingkup kecil dalam komunitas kajian kita ini, kalian sudah bisa menerima bahwa Islam itu rasional. Bukan agama yang didogma pokoknya, bukan. Ini agamanya orang-orang cerdas, berpikir ke depan, berbasis akademis. Kanjeng Nabi mengajarkan itu kepada kita. Oke, aku lanjutkan. Ya, aku lanjutkan. Jadi Bapak almarhum Kunto itu menuangkan kegelisahannya tentang masjid, ya, yang 11-12 dengan terminal. Ada tugas kita untuk mengembalikan peran masjid, ya, sebagai dinamika sejarah umat Islam tentunya dalam konteks kini, konteks keindonesiaan kita. Aku nggak tahu, nggak pernah keluar negeri, apakah suasana masjid-masjid di luar negeri itu sama juga dengan di Indonesia. Artinya apa? Tidak jauh beda dengan terminal. Ya aku nggak tahu, perlu riset ke sana ya. Dan riset itu kan ya pakai duit, nggak pakai daun pisang. Kemana kek, ke negara mana kek, gitu ya. Itu tugas-tugas kalian lah yang dilebihkan secara ekonomi. Lakukan riset. Ya nanti bikin laporannya seperti Pak Kunto Wijoyo ini ya. Jadi apa yang dirasakan Pak Kunto Wijoyo itu masih sangat-sangat relevan untuk kita diskusikan sebagai pengingat-pengingat di antara kita, sampai satu saat nanti terwujudlah keresahan itu menjadi kenyamanan, ya, sehingga masjid tidak lagi 11-12 dengan terminal. Pekerjaan rumah yang tak kalah pentingnya ya. Jadi bagaimana keramah tamahan itu sesama jamaah itu terjalin, ya.
Ya, boleh saja. Sekarang kita lihat, boleh saja ya. Silakan saja masjid berlapis marmer, ya. Menyejukkan ruangannya. Namun apa gunanya kalau tidak ada kehangatan di antara orang-orang di dalamnya? Datang sholat, setelah itu pergi ngeloyor. Datang sholat, pergi ngeloyor. Tidak ada tegur sapa, tidak ada saling tanya bagaimana kamu hari ini, ada masalah apa yang bisa kita sharingkan bersama. Nggak ono. Datang sholat, pergi keluar ngeloyor. Datang sholat, pergi keluar ngeloyor. Gitu aja. Ya, tidak ada kehangatan di dalamnya. Boleh saja masjid full AC, ya, bagus. Namun apa gunanya? Jika satu sama lain di antara kita saling berjarak, ya, tidak saling akrab. Kita terlalu sering mendengar bahwa Islam itu bersaudara, tapi kan sebatas apa yang kita dengar saja. Kita tidak pernah bertanya, apa keresahan-keresahan saudara kita hari ini? Mungkin dia lapar, mungkin anaknya sakit mau berobat, nggak punya duit, atau mungkin keresahan yang lain. Tapi dia tidak mau ngomong karena menjaga diri. Sementara yang dilebihkan tidak pernah menghiraukan, ya karena tidak ada silaturahmi kehangatan. Ya. Jadi aku ulangi lagi, ya. Mengambil peran masjid, ya, dalam dinamika sejarah umat Islam, khususnya kita Indonesia. Nanti kalau di luar negeri ya silakan riset lah, ya. Itu merupakan sentilan yang sangat-sangat urgen yang dilakukan oleh Bapak almarhum Kunto Wijoyo, ya, yang masih relevan untuk diobrolkan hingga kini sampai nanti berubah menjadi kenyamanan. Sesama kita itu saudara, ya, sama kita itu saudara, ya. Jangan seperti terminal, ya, terminal. Aduh, orang di terminal itu ketemu, kulitnya itu ya kadang-kadang bersenggolan, mukanya ya ketemu, tapi tidak ada tegur sapa, lu gue. Ya terminal ya wajar seperti itu, tapi jangan nuansa itu kamu bawa ke dalam masjidmu. Ya, jangan, ya, jangan, ya. Masjid harus menjadi tempat berteduh yang nyaman dari segala permasalahan, ya. Multifungsi bagi umat Islam, ya, sehingga semua yang masuk ke dalamnya merasa sebagai saudara, tidak seperti orang-orang yang di terminal itu, ya. Ya namanya terminal, saling bertegur sapa aja tidak. Padahal ya dilihat tuh, kan pernah ke terminal kan? Ada tegur sapa kehangatan di sana? Nggak ada. Nah, Jangan suasana itu kamu bawa ke dalam masjidmu. Ayolah, saling bertegur sapa, saling menanya. Seperti jadi Kanjeng Nabi itu menyalami, menanyakan, dan para sahabat juga saling begitu. Kita tahu sih cerita itu, tapi kan nggak kita lakukan. Repotnya lagi ada yang ngomong habis sholat nggak boleh salaman, yang bid'ah lah, yang ini macem lah, itu kan goblok. Kalau sudah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jangankan salaman, kamu mau jungkir balik juga boleh kok. Ini kadang-kadang orang yang ngerti urusan dikit-dikit bid'ah, gobloknya nggak hilang-hilang. Salaman itu sebuah tanda keakraban bahwa di antara kita terjalin saudara. Saling berpelukan, saling menanyakan. Itu yang bisa aku sampaikan, semoga bermanfaat untuk semuanya. Dan kita saling mengingatkan dalam sebuah upaya mewujudkan supaya di dalam masjid, di sana ada kedamaian di antara sesama kita sebagai saudara yang diikat oleh sebuah tali akidah, yaitu Islam. Jangan membawa suasana terminal ke dalam masjid sehingga kamu berpapasan, kamu saling berhadapan, tapi jangankan bersalaman, bertegur sapa pun tidak. Jangan.
Mari ya, sama-sama. Ini tugas kita bersama semuanya ya. Para tamir juga oke ya. Jadi para tamir jangan bangga-banggaan kalau saldonya banyak, itu goblok juga itu. Ya. Untuk apa saldo itu kamu simpan sampai jamuran kata orang Jawa? Gunakan tuh, manfaatkan untuk kepentingan umat. Ya. Bangunan fisik ya oke lah. Tapi kan itu bukan yang utama. Apa gunanya seperti tadi aku bilang, ber-AC, bermarmer tapi tidak ada kehangatan di dalamnya. Ya. Oke, sampai sini dulu ya. Semoga kita semua mendapatkan rezeki yang barokah, kesehatan yang prima. Dan sorry kalau aku tidak bisa mendeskripsikan apa yang ada dalam pikiran dan hatiku tentang masjid. Kalianlah yang mendeskripsikannya ya. Cuman harapan kita bersama, semoga dalam masjid itu ada kenyamanan di antara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.